Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dampak dari perjuangan iman. Iman yang harus diperjuangkan pasti akan memiliki dampak, dan dampak itu adalah dampak yang positif yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dampaknya adalah tetap teguh di dalam iman. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan mudah digoyahkan, diombang-ambingkan oleh keadaan situasi dunia ini. Dampak yang pertama, kita harus tetap teguh di dalam iman dan tidak mudah goyah. Terdapat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-21. Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Injil Matius 21 ayatnya yang ke-22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak dari perjuangan iman adalah tetap teguh. Di saat kita mengalami berbagai macam masalah, karena kita punya iman yang kuat, kita tidak mudah goyah. Jangan melihat betapa besarnya masalah, tetapi lihatlah kuasa Tuhan yang berkaya di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, dampak dari perjuangan iman adalah iman membuat kita kuat dari masalah itu. Iman membuat kita kuat dan tidak mudah khawatir. Iman membuat kita kuat, bukan khawatir, tetapi kuat. Kuat di dalam segala situasi, kondisi kita, bukan sebaliknya, khawatir, selalu khawatir dengan keadaan dunia ini. Kita harus semakin kuat, bukan khawatir. Kuat membuat kita mampu berdampak bagi orang lain. Kalau kita selalu khawatir, selalu putus asa, tidak punya pengharapan, ya bagaimana dampak iman kita di saat kita berjuang untuk mencapai iman yang teguh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, dampak dari perjuangan iman adalah yakin. Yakin, meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah Maha Besar. Allah kita Allah yang El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang mampu memberi kekuatan bagi iman kita. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-30 dikatakan demikian, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.' Inilah Petrus yang berjalan bersama Yesus di dalam lautan. Ada badai datang. Yesus berjalan di atas air. Kemudian Petrus ingin mengikuti Yesus supaya dia dapat berjalan di atas air. Di saat memiliki iman yang besar dan mengakui bahwa Yesus itu Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Petrus sanggup berjalan di atas air. Tetapi di saat mereka mulai bimbang, Petrus mulai bimbang melihat
laut, melihat badai, bukan melihat Yesus yang ada di depannya. Akhirnya ia tenggelam. Ayat yang ke-31 dikatakan, "Hai orang yang kurang percaya," Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Iman yang kuat tidak akan merasa bimbang, tidak akan merasa khawatir, tapi yakin." Ayat 32 dikatakan, "Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah." Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di dalam perahu dan angin taupan itu reda. Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-33 dikatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah." Ayat 34, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dampak dari perjuangan iman, membuat hasil yang menyenangkan, tetap teguh di dalam iman, tidak mudah goyah, memiliki iman yang kuat, tidak mudah khawatir, bahkan meyakini bahwa Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini supaya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.